Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanti Raja Siva dengan NIM 2404143. Dalam video ini, saya akan menampilkan praktik 4 penerapan keterampilan berbahasa, yaitu menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Keempat keterampilan ini merupakan bagian penting dalam pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah dasar, karena membantu siswa mengembangkan kemampuan memahami, mengungkapkan, dan menulis gagasan dengan baik. Mari kita mulai dari keterampilan yang pertama, yaitu keterampilan menyimak. Itu kenapa kami tetap berkomitmen untuk melakukan pesta literasi ini, Bang Doni dan kawan-kawan semua. Setelah menyimak video dari Kompas TV, saya memperoleh informasi bahwa Pesta Literasi Indonesia 2025 akan diselenggarakan di 12 kota besar di Indonesia, antara lain Bogor, Garut, Malang, Medan, dan Pontianak. Acara ini mengusung tema cerita Katulistiwa dan menjadi ruang pertemuan bagi penulis, pembaca, serta komunitas literasi dari berbagai daerah. Tujuan kegiatan ini adalah untuk memperluas akses bacaan bermutu, menumbuhkan budaya membaca, dan memperkuat kolaborasi antara pemerintah, penerbit, dan masyarakat. Pesan yang saya tangkap dari berita ini adalah bahwa literasi bukan hanya sekedar membaca buku, tetapi juga bentuk keterlibatan sosial dan budaya yang mendorong masyarakat untuk berpikir kritis, terbuka, dan berpengetahuan luas. Bagi saya, sebagai calon guru, kegiatan seperti ini bisa menjadi inspirasi untuk mengajak siswa mencintai kegiatan membaca sejak dini. Dari kegiatan menyimak ini, saya belajar bagaimana memahami isi informasi dengan baik. Setelah mendengar dan memahami, tentu langkah berikutnya adalah melatih kemampuan menyampaikan kembali apa yang kita pahami. Selanjutnya kita akan mulai keterampilan kedua, yaitu keterampilan berbicara. Dulu, saya termasuk siswa yang sangat takut dan pemalu berbicara di depan kelas. Setiap kali guru meminta saya membaca atau bercerita, tangan saya gemetar. Suara saya pelan sekali, bahkan kadang nyaris tidak terdengar. Tapi guru saya, Bu Rani, selalu sabar dan menyemangati saya. Beliau pernah berkata, "Gak apa-apa nak, berani nyoba itu bagus." Awalnya, saya hanya berani membaca satu kalimat. Lalu perlahan-lahan, saya mencoba membaca satu paragraf. Sampai akhirnya, saya bisa tampil membaca di depan teman-teman sekelas. Lama-kelamaan, rasa takut saya mulai hilang. Saya malah mulai menikmati kegiatan berbicara di depan orang lain. Bahkan, saya pernah dipercaya menjadi pembaca teks Undang-Undang Dasar saat upacara bendera. Momen yang dulu tidak pernah saya bayangkan, saya bisa lakukan. Dari pengalaman itu, saya belajar satu hal penting. Kepercayaan diri tidak muncul begitu saja. Ia tumbuh dari latihan, dukungan, dan keberanian untuk terus mencoba. Sekarang, sebagai calon guru, saya ingin menanamkan hal-hal yang sama pada siswa-siswa saya nanti. Saya ingin mereka tahu bahwa berbicara di depan kelas bukanlah hal yang menakutkan, tetapi kesempatan untuk belajar percaya diri dan berani menyampaikan pendapat dengan jujur dan sopan. Kalau berbicara melatih kita mengungkapkan pikiran dengan jelas, maka membaca membantu kita memperkaya isi pikiran itu. Dengan membaca, kita belajar memahami sudut pandang baru dan memperluas wawasan. Mari kita lanjut keterampilan ketiga, yaitu keterampilan membaca.
Pentingnya penguatan literasi digital pada anak-anak Indonesia di tengah pesatnya pertumbuhan internet dan digitalisasi nasional. Pegiat literasi media, Gun-Gun Siswadi, menyoroti pentingnya penguatan literasi digital pada anak-anak Indonesia di tengah pesatnya pertumbuhan internet dan digitalisasi nasional. Internet kini menjadi bagian hidup sehari-hari masyarakat, termasuk anak-anak. Maka, pembangunan infrastruktur digital harus diimbangi dengan pembangunan regulasi, literasi, dan kesiapan sumber daya manusianya, tegas Gun-Gun. Kita ingin anak-anak Indonesia bisa menggunakan teknologi untuk meningkatkan taraf hidup, bukan malah tersesat. Literasi digital harus membekali mereka agar bisa menjadi produsen konten, bukan sekedar konsumen, ujarnya. Gun-Gun mengajak orang tua untuk turun gunung, mendampingi anak-anak saat berselancar di dunia maya, dan menyerukan pentingnya peran guru serta komunitas dalam menciptakan lingkungan digital yang sehat dan edukatif. Setelah saya membaca teks berita berjudul "Literasi Digital Anak Jadi Kunci Hadapi Era Informasi Berlimpah" dari Indonesia Go ID, saya memahami bahwa literasi digital sangat penting bagi anak-anak di era teknologi saat ini. Anak-anak perlu dibimbing agar tidak hanya menggunakan internet untuk hiburan, tetapi juga untuk belajar dan berkreasi secara positif. Pesan yang disampaikan Gun-Gun Siswadi sangat relevan, bahwa orang tua dan guru harus ikut mendampingi anak-anak dalam dunia digital supaya mereka tahu bagaimana menggunakan teknologi dengan aman, bijak, dan bermanfaat. Saya setuju bahwa literasi digital bukan hanya tentang kemampuan menggunakan perangkat, tetapi juga tentang menjadi pengguna yang cerdas, kritis, dan bertanggung jawab dalam menghadapi banyaknya informasi di internet. Dari menyimak, berbicara, dan membaca, kita telah berlatih memahami, menyampaikan, dan memperkaya isi pikiran. Langkah terakhir adalah menuangkan semua ide itu menjadi bentuk tulisan yang terstruktur dan bermakna, yaitu keterampilan menulis. Dari kegiatan menyimak, berbicara, dan membaca tadi, saya menyimpulkan bahwa keempat keterampilan berbahasa sangat berkaitan satu sama lain. Menyimak membantu kita memahami pesan. Berbicara melatih keberanian dan kejelasan dalam menyampaikan ide. Sedangkan membaca memperluas wawasan dan menumbuhkan kebiasaan berpikir kritis. Semua keterampilan ini harus diimbangi dengan keterampilan menulis, karena menulis adalah sarana untuk menuangkan hasil dari ketiganya. Melalui menulis, siswa bisa melatih struktur berpikir, mengekspresikan perasaan, dan menghubungkan pengalaman dengan pengetahuan baru. Demikianlah video UTS mata kuliah keterampilan berbahasa Indonesia SD. Melalui kegiatan ini, saya belajar bahwa kemampuan berbahasa bukan hanya keterampilan akademik, tetapi juga dasar pembentukan karakter dan kecerdasan sosial siswa. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.